setetes air pun tidak masuk ke dalam tubuhnya, apalagi cuma makanan. Karena dia menyepi di dalam kamar selama 7 hari 7 malam. Dan membaca itu Dan ya. membaca ayat itu ada di tengah-tengah Al-Quran. Oh, ya jangan disebutkan bahaya itu. Ya, kami masih tahu. Kasih tahu. Nanti masaan bahasa pengen hilang. Oh, tapi seumpama bacaan yang dibacakan oleh perempuan itu apakah bisa dibaca oleh semua orang dan orang itu akan mengalami hal seperti itu atau hanya orang-orang tertentu saja? Tergantung. Sudah terluka hatinya, sangat mudah rusukma untuk lepas diambilnya. Dan lebih dari itu lagi, mengikut dengan jasad-jasadnya karena dia tidak masuk pasokan sedikit pun yang nyata, baik air ataupun makanan. Selama itu dia nggak memakan makanan yang ada di dunia ya? Iya, dia tidak ada setetes air pun tidak masuk ke dalam tubuhnya, apalagi cuma makanan. Karena dia menyepi di dalam kamar selama 7 hari 7 malam. Dan membaca itu Dan ya. membaca ayat itu ada di tengah-tengah Al-Quran. Oh, ya jangan disebutkan bahaya itu. Ya, kami masih tahu. Kasih tahu. Nanti masaan bahasa pengen hilang. Oh, tapi seumpama bacaan yang dibacakan oleh perempuan itu apakah bisa dibaca oleh semua orang dan orang itu akan mengalami hal seperti itu atau hanya orang-orang tertentu saja? Tergantung darah keturunannya. Iya. Jika darahnya kuat dari bangsa kami, dari Kahyangan, karena saat ini dia ada di atas sana di Kahyangan sana. Mempunyai gelar nyai karena dia sudah ada di Kahyangan untuk mewujudkan suatu yang untuk membuahkan hasil kekayaan. Oh, maksudnya dimanfaatkan gitu? Astagfirullahaladzim. Sama orang yang memiliki kelemahan tadi itu? Ya, ada lima manusia yang bekerja sama. Dari bujukan ke orang tua dan memberikan amalan dan berusaha untuk tidak makan sedikit pun. Sampai sekarang masih dimanfaatkan nyai itu? Masih. Dia dikunci, diikat. Terus seumpama suruh di atas sana suruh disuruh, maksudnya dimanfaatkan bagaimana sih itu? Aku kok nggak paham ya. Untuk mewujudkan kekayaan berupa emas yang ada di Kahyangan agar nyata dibawa ke dunia karena dia punya jasad yang nyata itu ditukar dengan nanti emas yang nyata karena jasadnya sudah menghilang. Berarti dia bisa mengambil emas yang ada di Kahyangan diwujudkan di bumi. Ya, itu manusia yang ingin mempunyai kekayaan, itu bangsa manusia yang bersekutu dengan bangsa jin siluman. Mereka itu yang dibilang gelarnya dukun. Dukun? Ya, Oh, gelarnya dukun.
Emang dukun gelar. Oh ya sarja. Itu suatu gelar kedudukan karena duduknya tekun. Oh duduknya tekun. Allah. Tentang menggeluti hal goib, Ya, ya. melanglang ke alam siluman dan alam bangsa jin, bahkan sampai ke kayangan. Mereka bisa keluar dari jasad. Tapi sebenarnya Nyai ini kondisinya tenang, senang atau bagaimana dalam kondisi seperti ini? Dia Ia dimanfaatkan. sangat teraniaya Oh, jika tidak melaksanakan tugasnya. ya. Dia disiksa, dia disiksa, dipaksa untuk mewujudkan, dan saat ini baru separuhnya yang mewujud. Oh, sudah ada sebenarnya sudah ini ya, Ya, tapi disuruh kerja terus itu. kelima orang itu, yang satu masih di Sumatera sana, Oh, dari Sumatera terus di mana lagi? yang empat sudah ada di ujungnya Jawa Barat. Di ujungnya Jawa Barat. Ada tempat di daerah dekat Segara Kidul, Di ujung Jawa Barat mana? Banten, ujung Genteng, ujung Genteng. di daerah dekat pantai selatan. Oh, insya Allah nanti kalau nanti sekiranya memang ini harus diperjuangkan, Nyai siapa namanya Nyainya, nanti insya Allah kita akan coba berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melepas jeratan si Nyai ini. Apa harta itu setelah emas yang ada di kayangan terus diambil terus turun ke bumi dimanfaatkan untuk masyarakat atau untuk kepentingan pribadi? Untuk kepentingan mereka pribadi, Oh, sorry. karena mereka ingin berkuasa di daerah-daerah untuk Ujung Jawa Barat, Depok, Bogor, Sukabumi, Genteng, ya daerah Sukabumi, oh Sukabumi, ujung Genteng. ujung Genteng Sukabumi. Ya, kalau kirain harta itu emas itu digunakan untuk kepentingan masyarakat ya enggak apa-apa. Tapi untuk kepentingan pribadi ini, Ya, jika mau menolongnya, ah, tarik jin yang terkuat dari amalan itu. oh ya, yang dibaca itu ya. Nanti kami akan beritahu. Lah yang untuk kelima orang ini, kelima orang duduk tekun itu, Itu bisa sangat mudah bagi untuk karena ini ya. sangat mudah karena daerah kami pun bisa ketarik. Ujung Genteng, daerah pesisir pantai. Oh, pesisir pantai, benar itu. Kami bisa ketarik, sampean bisa menariknya, Hmm. sampean bisa menariknya semua. Oh, yang 5 orang ini, Ya, ya insya Allah. ditanyakan itu kuncinya, karena itu semua ulahnya bangsa jin yang terkuat dari khodam amalan itu. Iya, iya. Mereka yang membantu untuk menghilangkan jasad. Iya, tapi kok si Nyai ini kok bisa mengambil harta yang ada di kayangan itu, memang banyak emas di sana tuh. Ya, banyak, karena itu peninggalan dari zaman dahulu. Karena di kayangan itu banyak kerajaan, Iya. banyak kerajaan, ada kehidupan di sana. Tapi setahu saya kalau dalam pengertian manusia
bangsa jin yang mencoba mencuri kabar dari langit itu akan dipanah oleh penjaga langit. Iya, Kalau si Nyai ini dia bisa lolos ya? karena dia sudah masuk keluarganya. Oh iya, astaga saya lupa karena ada darah terahnya kayak. Jika tidak ada, ya jelas-jelas diusir Iya iya iya. dan dimusnahkan. Iya, oh, paham saya. Maka mereka menggunakan itu alatnya. Makanya si ini konspirasi biar si wanita ini membaca amalan ini karena hanya wanita dan jasad ini bisa naik ke kayangan itu ya. Oh ya Allah, ini pintar banget strateginya sampai tahu sejauh itu ya. Teman kasihan juga ya ini. Mereka sudah berkali-kali mencoba 41 hari, 41 malam pun mereka tidak bisa. Tapi kalau Nyai ini hanya 7 hari, 7 malam, itu langsung bisa menghilang. Tapi tetap rusukma ada. Iya iya. Dan mereka mengambilnya, menawannya, dan memanfaatkan. Astagfirullahaladzim. Coba kalau ini diarahkan ke yang benar itu, mungkin nggak seperti ini ya. Iya. Insya Allah akan kami coba, kami doakan. Nanti akan kami konsultasi dulu dengan tim, insya Allah dengan teman-teman semuanya. Saya minta doanya nanti kedepannya bagaimana terkait kejadian ini. Sebenarnya sih kami ingin cepat selesai menolong si Nyai ini. Bisa, yang penting ada kuncinya. Diminta dan dipaksa kunci dari 5 orang itu. Oh, berarti intinya kunci itu ya, biar bisa membebaskan si Nyai ini. Karena itu dari Al-Quran, ayat Al-Quran, Di tengah-tengah. dan itu juga nanti akan terbuka dan bisa nyata kembali. Oh, disuruh membaca ayat itu lagi setelah ada kuncinya. Oh, ya, ya, ya. Ya, insya Allah. Allah Akbar. Ini baru kali ini kejadian kasusnya menarik sebenarnya, cuman takut salah langkah kami ini. Kalau manusia yang awam, yang tidak percaya dengan bangsa kami, bangsa jin, karena manusia pun masing-masing mempunyai jin korin seperti kami, pendamping. Iya, iya, iya. Itu Tidak masuk ya. semakin banyak jin yang membantu dan menghilangkan rasa yang nyata, itu akan menghilangkan jasad. Dan kuncinya ada di dirinya sendiri, yang mengetahui apa yang diamalkannya. Dan mereka yang membantu itu bangsa jin yang tertua, yang mempunyai kedudukan di kahyangan. Oh, jinnya itu memiliki kedudukan juga ternyata ya. Ya, Jin mereka tertua. yang mempunyai untuk melebur Jasadnya. jasadnya agar menjadi goib. Jika makso itu masih mempunyai jasad, Oh, beda dengan muksa. ada yang mempunyai jasad mengecil itu. Oh, itu namanya apa? Allah Akbar. Itu Yang jadi masih nyata. Batara Karang, Jenglot. Oh, itu. Ah, ya. Tapi kalau ini hilang dan musnah, Iya, jasadnya itu. bisa menembus alam nyata. Ya. Pantesan tadi waktu coba tarik, kenapa nggak si Nyainya yang hadir? Kenapa? Oh, ternyata si Nyainya sedang terkunci. Ada caranya. Iya, iya. Kami juga sudah mengetahui. Iya. Jika di roh dan sukmanya dimasukkan ke suatu benda, dan roh sukmanya semua sudah terambil, dimasukkan ke dalam suatu wadah
wadah itu akan bergerak dan tinggal dimasukkan kembali kunci dari mereka yang mengikatnya. Itu jika sudah terlepas akan menjadi nyata jika dibuka suatu wadah itu. Oh, berarti seumpama saya mempersiapkan wadahnya saja dulu ya, enggak apa-apa ya. Tapi nanti saya minta izin sama keluarganya, sama saudaranya, orang yang bersangkutan, minta izin dulu. Seumpama diizinkan akan kami lakukan terus, coba membantu sebisa kami, dan setelah itu kami serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita konsultasi dulu sama keluarga ya. Takutnya kan ini karena dia bisa ngambil emas itu di atas. Ya, nah sekarang kondisinya bagaimana sihnya itu? Apa posisinya, apa terikat atau di kerangkeng? Saat ini di kerangkeng. Oh, di kerangkeng. Jika sudah mengambil, mereka dikunci. Dan itu ada alat untuk mereka pakai. Di kerangkeng kayak jari-jari kayak penjara gitu ya? Ya, itu di alam kami, di alam bangsa jin. Manusia yang cuman untuk menyuruh bangsa kami, bangsa jin yang ada di dalam keilmuan itu yang menguasainya. Mereka ditaklukkan oleh manusia dan disuruh oleh manusia untuk menawan ruh dan sukmanya. Ya, kelima manusia itu yang berperan. 5 orang itu ya, yang ada di ujung. Insya Allah nanti, insya Allah, semoga Itu tempatnya sangat gelap tempatnya sangat gelap. dan kampungnya sangat sedikit rumah-rumah. 4 orang, satunya masih di Sumatera. Ya, insya Allah nanti. Wah, nggak tahu mau mulai dari mana nanti ini, tapi ya nanti kita konsultasi dulu sama pihak keluarga ya. Nah, insya Allah ya, Nyai mohon bersabar. Mungkin kami belum bisa melangkah lebih jauh lagi. Sebenarnya dalam hati kecil kami ingin mencoba menyelesaikan semuanya, tapi ada etikat sopan santun kami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Takutnya nanti kita dituduh mau mengambil emas juga gitu kan, kan repot juga nanti. Gitu ya, Nyai ya. Kenapa kami yang tertarik? Karena kami bangsa jin tidak disangkut pautkan oleh mereka. Oh iya iya. Mereka tidak mengetahui bahwa ada pendampingnya itu kami. Yang mereka tawan roh dan sukmanya ya. Iya. Alhamdulillah ada celahnya ternyata ini. Setidaknya kita tahu gambarannya. Ya, nanti kita tinggal ngobrol dan komunikasi dengan pihak keluarga. Ya mohon bersabar ya Nyai, semoga nanti kita ada ini lagi untuk Nyai. Semoga Nyai di sana ya mungkin ini ujian lah buat kita semuanya ya Nyai, untuk menjalankan kehidupan seperti ini. Takdir. Jika belum menghilang, itu ada amalannya di bawah ranjang yang paling bawah dekat papan. Itu ada Kertasnya maksudnya. ya ayat yang dibaca olehnya. Di situ disimpannya. Disimpan. Kalau ayat ini dibaca sama orang bahaya juga. Yang salah nanti Nyai secepatnya kami menghubungi pihak keluarga, nanti bisa konsultasi. Ya mohon maaf sebelumnya Nyai, saya belum berani, belum bisa memberikan yang ini. Cuman apa ya, mungkin ini saja ya Nyai. Ini ada mungkin ini sebagai tanda bahwasanya Nyai sudah pernah bertemu dengan
kami, sudah pernah berdialog dengan kami. Ya nanti jika mengetahui bahwa ada suatu tanda yang Iya, biar tidak terlalu jauh ya resikonya ya. Iya, mungkin Nyai sudah tahu tentang sebuah nama Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. ya kami menginginkan satu cahaya itu untuk nanti Iya. menuntun jalan Rorong ke dimensi dunia nyata. Iya, itu yang saya maksud. Iya. Itu Alhamdulillah. untuk memberi suatu Petunjuk ya. penjelasan kepada ruh yang saat ini ditawan. Oh iya. Ya sudah, ini silakan dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Hanya satu butir ya, ada jam cahaya ini, cahaya satu butir ini ikut sholat menjadi sebab petunjuk atau arahan nanti di alam gaib kepada roh. Sholat menjadi panggil dari Sang Yang Nurjaya. Terima kasih. Ini sangat menerangi jalan nantinya. Alhamdulillah. Ya. Silakan dibawa itu dan disampaikan kepada roh si Nyai itu ya. Ini satu butir cahaya doang mesaan. Berjuang ini kerja malaikat ini. Ya sudah Nyai, mungkin itu saja ya. Silakan Nyai menyampaikan itu. Biar dan mereka bisa menyadari dan ada keinginan untuk dilepaskan. Iya. Semoga saja ada seperti itu. Tidak ada keinginan ingin kembali ke dunia. Iya, semoga ada keinginan kembali ke dunia juga ya, itu paling penting ya. Karena dia sudah mempunyai pasukan. Mereka diberi pasukan di sana dan dikelar sebagai nyai. Nyai apa namanya, Nyai Nawangwulan aja, biar gampang diingat. Ya sudah gitu aja, Nyai Nyai silakan. Rati di sana. Oh, Nyai Rati. Oh ya sudah, terima kasih. Insya Allah Nyai Rati, insya Allah nanti kita akan melakukan ini lagi. Semoga bisa membantu saat ini. Ya silakan. Jasad tidak membawa dosa. Mohon pamit. Ya monggo silakan. Allahu Akbar. Aku di sini banyak tanda tanya. Jadi semakin bingung antara gaib dan nyata. Manusia masuk ke alam gaib, setelah itu dimanfaatkan oleh manusia untuk mengambil sebuah benda harta karun di sana. Nah, ini loh, aduh masih banyak yang sekali yang saya tidak pahami. Dan ini kejadian nyata ya, kejadian nyata yang terjadi. Cuman gaibnya itu baru kali ini memahami tentang ada yang ya seperti tadi lah. Jadi saya juga ini menjadi himbauan untuk semuanya bahwasanya amalan-amalan, doa-doa itu memiliki energi khusus. Dan ini kalau niatnya salah, niatnya tidak baik, ini akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi setiap membaca zikir atau amalan, niatnya karena Allah saja, tidak usah yang lain-lain. Karena Allah sudah seperti itu saja, biar tidak ada dampak efek negatif ataupun yang tidak baik pada diri kita dan orang lain. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan coba terus lagi terkait kasus Nyai Ratih. Iya, saya menjadi tertarik. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.